Berhenti! Hei, apa kesalahan orang ini? Dia menerobos pintu gerbang, Tuan. Benar, Tuan. Kami suruh berhenti, dia malah memacu kudanya. Hei, siapa kamu? Saya murid Padepokan Jagat Saksana. Mau mencari Tuan Aditya. Saya disuruh menyampaikan surat oleh Wiku Upadita, guru beliau. Oh, lain kali kalau masuk negeri orang harus ikut aturan. Minta izin baik-baik, ya? Mohon maaf, Tuan. Hei, Paduk, antar dia. Wiku Upadita meminta saya merebut kembali Padepokan Jagat Saksana dari tangan Surawirat. Kalau begini kejadiannya, saya harus minta bantuan pada Suliwa. Yang saya takutkan kalau pendekar iblis itu memaksa seluruh murid Jagat Saksana menjadi muridnya, Tuan. Sungguh aib bagi perguruan kami, Tuan. Bukan cuma itu. Murid-murid Jagat Saksana akan dijadikan untuk mengobarkan kejahatan di mana-mana. Iya, Tuan. Sungguh menyeramkan. Tapi, kalau perlu kita bisa meminta bantuan pada Gusti Patik Madrim dan Prabu Anglingdarma. Iya, betul, Tuan. Bagaimana dengan Kisanak? Mungkin saya akan tinggal di Padepokan Wiku Upadita di kaki Gunung Jember. Untuk sementara. Bagus. Tolong sampaikan saya meminta doa restu beliau. Baik, Tuan. Iya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, mari. Tantri? Saya harus turun tangan. Anak itu semakin berbahaya. Ajen Rengka Gunung harus dimusnahkan. Iya. Bagaimana dengan Durgandini, Nyai Dewi? Nasibnya masih belum jelas. Apa sudah tewas atau masih hidup? Nyai Dewi, sebelum kemari kami mampir ke Malopati, tempat Suliwa. Tapi dia sudah pergi dengan... Oh, Ratri Pramudita. Saya lihat sepertinya mereka sudah saling jatuh cinta. Saya ikut gembira karena Suliwa sudah mendapatkan pengganti Galuh. Jadi, bagaimana rencananya Dewi sekarang? Kita ke Padepokan Jagat Saksana untuk menghancurkan pendekar iblis itu. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, Aditya. Tantri. Baik, Nyai Dewi. Begini, Empu Ayusya tetap akan bertahan di Padepokan dengan 15 orang murid. Sisanya bersama saya akan memperkuat penjagaan Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri. Yang saya tidak mengerti, kenapa tiba-tiba pendirian Empu Ayusya berubah?
Padahal sebelumnya beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan semua murid Kepinis Putih kemari. Kalau terjadi perang, sebetulnya apa yang dilakukan Empu Ayusha itu sangat tepat. Karena tanpa harus berjuang keras, sudah menempatkan diri di dalam kekuatan musuh. Itu hal yang sangat sulit bisa kita lakukan pada saat perang terbuka. Bagaimana pendapatmu, Sliwa? Sebenarnya saya kurang mengerti siasat perang, Pangeran. Tapi dalam pandangan seorang pendekar, penghancuran dengan cara diam-diam jauh lebih menguntungkan daripada perang terbuka. Jelasnya? Begini, Pangeran. Kita menyerang Kadipaten dengan diam-diam. Satu demi satu pengikut Magora kita bunuh. Itu akan membuat dia ketakutan dan putus asa. Nah, dalam keadaan terpojok, baru kita lakukan serangan besar-besaran dan menangkapnya, Pangeran. Ya, saya setuju dengan cara Sliwa. Karena kalau ini bisa dilaksanakan, akan sangat menghemat korban jiwa. Sementara Paman Bindiwala bersama Senopati Subada dan Tumenggung Tunggilis mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Kadipaten dan menangkap Kanda Magora. Ya. Kami akan bergabung bersama Suliwa dan Ratri Pramudita. Mari kita pelajari peta ini. Ini padepokan. Di mana Sudawira? Cepat katakan. Hei! Ada perlu apa? Dia harus mengembalikan padepokan ini kepada pewaris padepokan Jagat Saksana. Padepokan ini sudah menjadi milik Guru Sudawira. Semua maha guru Jagat Saksana sudah dia taklukkan. Dia juga telah membunuh Paman Krodanala. Jangankan Krodanala, Maha Guru Labdajaya, Buwigar dan Pupapaka pun takluk kepadanya. Jangan banyak mulut. Panggil gurumu kemari. Hadapi kami dulu. Iya! Di mana Sudawira? Cepat katakan. Katakan. Guru dengan istrinya sedang pergi, Nyai. Kemana? Beliau disewa oleh Adipati Giri Sandersa untuk menumpas pemberontak. Kamu tidak bohong? Ampun, Nyai. Saya tidak bohong. Sudah 1 pekan mereka pergi. Aku harus kembali menghadapi musuh-musuh bebuyutanku. Angin Dharma, Batik Madrim, dan si tabib dari hutan 1000 bunga. Tunggu takut. Maaf, Nyai. Sebenarnya kami mengharapkan Nyai menjadi ratu dari rakyat kami. Kalian terlalu menyanjungku. Aku akan sering kemari, Danyang. Tapi setelah musuh-musuhku satu persatu habis kubunuh. Terima kasih ya atas kebaikan kalian selama ini kepadaku. Selamat tinggal. Ada yang tidak beres. Merit? Siapa dia? Dia murid yang Maleo. Dia menjadi pengikut Pangeran Nagora. Obat.
Magora menyewa Durdandini. Saya sangsi Durdandini masih hidup. Tapi bukan cuma Durdandini yang menguasai ilmu rengga gunung. Dia punya murid yang juga menguasai ilmu rengga gunung. Namanya Sudawira. Sudawira? Iya. Dulu Arum Kemangi pernah menghadapi Sudawira. Rupanya Magora tidak main-main untuk menghancurkan Pangeran Halemu. Kita harus menguburkan mayat-mayat yang terlebih dahulu sebelum melakukan upacara Cita Sangskara. Jangan pernah putus asa, anak. Korban itu harus kita jadikan sebagai cambuk untuk semakin keras melakukan perlawanan. Tegakkan wajahmu, anakku. Bakar hatimu dengan rasa geram. Hentikan kekejaman Pangeran Magora dan rebut hakmu yang dia rampas. Ibunda, perguruan Kepenis Putih yang begitu kuat dengan mudah mereka hancurkan. Terus terang saya ragu, Ibu. Bunuh keraguan dalam hatimu. Karena ragu adalah kekalahan besar sebelum berangkat perang. Jaga terus bara semangat dalam dadamu. Taburi dia dengan setanggi keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Terjadi apa-apa, selamatkan anak kita. Iya, Kak. Kurang ajar. Yang guru dan saudara seperguruan kejat itu. Satu persatu kalian akan kuhabisi. Siang. Kita ketemu di Rami Dubur, Paman. Iya. Kalian telah membantai pada papan Kepenis Putih. Kami hanya menjalankan perintah. Ampuni saya, Empu. Siapa yang telah
Guru Ayusha? Hah? Sudah Wirata dan Lokaita. Berani-beraninya mereka datang ke kota raja dan membantai orang-orang terbaikku. Patih, bagaimana dengan pasukan ronda yang Patih pimpin? Bagaimana? Ampun, Gusti, ampun. 28 orang prajurit kita juga tewas. 12 diantaranya mereka yang sedang meronda. Dengan cepat mereka berhasil menyusun kekuatan. Dan dalam waktu yang singkat, mereka berhasil membunuh 2 orang kepercayaanku. Bagaimana sebaiknya Tuan Sudawirat? Sebenarnya ini di luar bayaran yang kami terima, Tuan Adipati. Tapi, saya lihat hampir semuanya kebingungan. Tujuan mereka melakukan penyerangan dan pembunuhan para pemimpin Giri Sadersa pasti ingin membuat kita bingung. Dan dari kebingungan itulah mereka mengharapkan kita semua akan menjadi ketakutan. Dan ketika itulah mereka akan mengadakan serangan besar-besaran kemari. Kijang dan gerombolan babi hutan. Apa yang kamu lihat, Kilala? Aneh jejaknya satu ini. Bukan jejak. Ini hanya goresan ranting jatuh. Bukan Panjut. Lihat keteraturan bekas-bekasnya. Seperti jejak manusia. Tapi sangat aneh. Hah? Jangan-jangan jejak hantu, Kilala. Nah, hantu tidak punya jejak. Jalannya mengambang. Saya curiga ini jejak orang memakai sesuatu. Nah, apa katanya? Hantu tidak minum pakai ini. Dia ada kubu. Itu pasti bekas persembunyian mereka. Ayo kita geledah. Dari 16 caraka yang hamba kirim, ada 2 orang yang tidak kembali, Gusti. Di mana? Kilala sama Panjut pergi ke arah Gunung Kemuning lewat hutan Randu Duwur. Randu Duwur? Kenapa selama ini tidak ada yang berhasil menemukan? Kenapa? Mungkin selama ini caraka kita juga tewas di sana. Tapi kita tidak pernah tahu. Di sana yang mana? Saya akui, pendapat Tuan Sudawirat begitu luar biasa. Sekarang bagaimana, Tuan? Kerahkan seluruh kekuatan besok pagi-pagi sekali.
Saya sarankan Tuan malam ini tidur di sini. Kelihatannya kaum pemberontak itu sangat mengincar nyawa Tuan. Saya dan istri saya akan menjaga Tuan Adipati. Baik Tuan. Empu Durlaba. Jaga Gusti. Kerahkan pasukan Bayangkari untuk menjaga keluargaku. Baik Gusti. Kamu, dan kamu. Masing-masing. Cepat. Ayo, maju lagi. Sedikit lagi. Maju. Ada apa? Hutan penuh jebakan Gusti Patih. Banyak sekali prajurit kita yang tewas. Tuan, hutan penuh jebakan. Bagaimana? Jalan terus. Tidak mungkin seluruh hutan dipenuhi jebakan. Tapi banyak prajurit kita yang tewas, Tuan. Hei, kalau tidak ingin ada yang mati, jangan berperang. Tidur saja di atas samen. Di rumah. Ya. Ayo, jangan takut. Kita serbu. Hancurkan mereka. Aku ada di antara kalian. Aneh. Orang seperti itu diangkat menjadi patih. Mereka semua kumpulan pengecut. Biarkan mereka dulu, Bibi. Baru kita bertindak. Saya ingin tahu bagaimana hebatnya orang-orang yang di hadapan majikannya seolah-olah paling berani. Laporkan kedatangan pasukan Kutaraja. Baik. Yang lain hadapi mereka. Gunakan siasat kepinis mengganggu elang. Pantri, bangun. Aditya bangun. Sepertinya ada orang yang sedang bertarung. Iya, Dewi. Mari kita lihat nih, Dewi. Ternyata omongan murid Jaga Sasana benar.
Hutan ini sudah masuk daerah Desa Dersa. Biarkan dulu mereka berkelahi. Lawannya cukup mampu mengimbangi. Kalau melihat jurus yang mereka pakai, mungkin dari perguruan Kepenis Bukit. Iya, jurusnya sama seperti yang digunakan Arum Kemangi. Nyai sudah pernah melihat Arum Kemangi bertarung? Sudah. Dia pendekar yang cerdas dan pemberani. Ringkus mereka! Siapa dia, Kang? Istri mendiang guru saya. Pasti musuhnya menggunakan ilmu hal ini. Apa itu, Kakak? Serbu pintu bumi.
sambung, ya. Serang! Jadi, Suliwa, bagaimana Nyai bisa sampai kemari? Nyai? Ya. Oh iya, Aditya dan Tantri kebetulan datang ke Sugalu. Mereka minta bantuan untuk merebut kembali Padepokan Jagasaksana. Benar, Liwa. Oh, Aditya. Seseorang di antara murid Padepokan Jagasaksana meminta tolong kepada saya. Yang waktu itu masih dipimpin Paman Prodanala. Setelah Mahaguru mereka tewas oleh Sudawirat. Dan ternyata Sudawirat kembali menyerang Padepokan Jagasaksana. Siapa? Lantas? Dan akhirnya dia berhasil membunuh Paman Prodanala. Kami langsung ke Jagasaksana. Tapi menurut murid-muridnya, Sudawirat dan perempuan itu disewa oleh Adipati dari Girisadersa. Maka kami langsung kemari. Kakang Liwa, kenapa berada di sini? Dan gadis ini siapa? Oh iya, ini Ratri Pramudita. Dia kakak seperguruan Arum Kemangi. Oh, ini toh yang namanya Ratri Pramudita. Ratri, ini Kaliana Tantri, dan itu Aditya kekasihnya. Dan ini Nyai Dewi Sintawati yang aku ceritakan tadi. Cantik sekali dia, Liwa. Saya senang kalau dia menjadi pengganti Galuh Parwati. Betul. Betul, Nyai Dewi. Betul. Bagaimana mereka, Paman? Oh ya, bagaimana? Mereka sudah kocar-kacir. Bibi harus sembuh. Aku akan mencari obat untuk mengeringkan luka Bibi. Bibi tunggu di sini ya. Tinggal kayu, waringin susah. Tadi dekat sumur ada. Ya, sekalian ambil batu buat nunggu.
Kenapa bisa jadi begini? Ternyata rencana Tuan Sudawirat sangat-sangat merugikan kita, Gusti. Medan perang hutan lebat yang belum kita kenal lebih menguntungkan mereka. Kita seperti masuk dalam perangkap raksasa, Gusti. Lalu kenapa Paman meninggalkan gelanggang? Sedangkan Sudawirat dan istrinya, Paman biarkan bertempur sendirian. Semua yang saya lakukan untuk menghindari korban jauh lebih banyak lagi, Gusti. Dan Tuan Sudawirat tampaknya menghadapi para pendekar yang menjadi musuh pribadinya. Pendekar? Dari Kepenis Putih? Bukan, temannya. Suliwa. Memang pendekar itu sangat perkasa. Masih ada lagi pendekar-pendekar yang kesaktiannya luar biasa, Gusti. 2 pendekar wanita dan 1 laki-laki yang sebaya dengan Suliwa. Pasti kawan-kawannya Suliwa kurang ngajar. Halemu mendapat perlindungan yang sangat kokoh. Kurang ajar. Wirat. Rupanya dia ada di sekitar sini. Iya, pasti dia. Akhirnya ketemu juga anak ini. Saya khawatir Guru terkena malapetaka sejak pertarungan Guru dengan Suliwa dan pendekar dari Kepenis Putih itu. Sejak itu kami tidak pernah lagi menemukan Guru. Aku memang terluka parah. Karena tiba-tiba Suliwa bisa menguasai ajian Ka Gunung. Hah? Suliwa menguasai ajian itu? Iya. Oh ya, mana Lokahita? Dia luka parah sewaktu menghadapi para pemberontak di Kadipaten Girisadersa, Guru. Untuk saya bisa menyelamatkannya. Tapi, waktu saya tinggal di bawah pohon, mencari daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuhnya, tiba-tiba dia hilang, Guru. Jangan-jangan dia diculik oleh musuhmu. Mungkin. Akan kuhancurkan semua musuhku sampai luluh lantak. Kalau mereka berani membunuh bibiku, Bibi Lokahita. Ya, benar. Berdiri semua. Saya tidak mau tahu. Pertahankan semua kekuatan dengan segala daya dan upaya. Mengerti? Mengerti, Gusti. Patih. Iya, Gusti. Saya serahkan semuanya kepadamu. Tapi, Gusti, tapi... Tidak usah membantah. Ini tanggung jawab kamu. Baik, Gusti, baik. Aduh... Hei, perkuat pertahanan di balik tembok gerbang. Dengan pasukan panah. Begitu juga di sekeliling tembok Kedaton. Kita harus mempertahankan kekuasaan Adipati Magora. Yang artinya, kekuasaan kita bersama. Bagaimana, Kanda? Kita aman di sini.
Dinda tidak usah khawatir. Tapi keadaan di luar bagaimana? Sudahlah, di luar aman terkendali. Saya khawatir, Kanda. Dinda, Kanda haus? Dayang? Kalian tidak tahu siapa aku. Aku ini Durgandini, gurunya Sudawira, tahu? Serang! Iya. Dia mahal guruku. Aku sudah bilang aku ini Durgandini, gurunya Sudawira, tapi masih juga diserang. Tuan Wira. Silakan. Silakan, Guru. Mana istri Tuan? Diculik orang. Bagaimana pertempuran pasukan kita? Waktu itu saya terpaksa harus menyelamatkan istri saya yang terkena sabetan pedang musuh. Oh. Kami tetap bertahan, meskipun akhirnya kami mundur. Karena pertempuran lebih menguntungkan mereka. Mereka lebih menguasai medan, Tuan. Iya. Oh ya, di mana Gusti Adipati? Terpaksa bersembunyi, karena tidak ada yang melindungi beliau, Tuan. Masih di sekitar Kutaraja? Benar, Tuan. Gusti Adipati sangat cemas, karena takut pasukan pemberontak menyerang Kutaraja. Sebenarnya tidak perlu terlalu cemas. Tetapi... Aku sudah tahu kekuatan mereka. Apalagi sekarang guruku sudah datang. Perkenalkan beliau, Nyai Durgandini. Selamat datang di negeri kami, Nyai. Terima kasih. Kalau menghadapi musuh itu, tidak boleh gugup. Apalagi bingung. Bagaimana kalian ini bisa menang kalau pimpinan kalian bersembunyi? Tapi beliau harus diselamatkan, Nyai. Karena beliau adalah lambang kekuasaan di kadipaten ini. Aneh sekali pikiran kalian semua ini. Lambang itu harus mampu membangkitkan semangat dan kekuatan kalian. Kalau lambangnya saja sudah lemah dan bersembunyi di kolong ranjang, maka semangat prajurit kalian pun akan loyo. Guru, tapi Adipati harus tetap selamat, Guru. Karena dia yang harus melunasi pembayaran kepada saya. Kalau begitu perhitungannya, lain lagi. Cuma terus terang saja, kerjamu akan bertambah capek. Karena pendampingmu saja memiliki semangat tempur yang ala kadarnya. Mereka tidak mungkin memiliki api. Mengerti? Hati-hati, kelihatannya penjagaan cukup ketat. Baik. Ayo. Kalian tidak memiliki rencana pertahanan yang jelas. Sehingga sulit sekali bagi saya untuk mengikuti keinginan kalian.
Apalagi Tuan Adipati. Para prajurit hanya seperti centeng penjaga rumah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tuan, kami memang masih baru. Sementara saya sebagai pati juga masih buta. Bagaimana harus melakukan tindakan? Demikian pun para penggawa. Kalaupun sebagian besar prajurit adalah orang lama, tapi mereka sudah lama tidak pernah berperang. Karena kadipaten ini memang tidak pernah berperang, sehingga prajurit-prajurit hanya dipakai untuk menjaga keamanan rakyat saja. Nah, sebenarnya apa yang dialami kadipaten ini belum bisa disebut berperang. Masih sebatas tawuran saja. Hanya pelakunya saja apa-apanya. Nah, sekarang masalahnya terletak dari beberapa sakti para pendekar dan prajurit yang kalian miliki. Musuh datang memporak-porandakan penjagaan di gerbang utama. Kau cepat keluar. Kurang ajar. Mereka sudah mulai menyerang Tuan Wirat. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lawan. Kalau tidak besok pagi negeri ini sudah pindah tangan ke dalam kekuasaan pemberontak. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Kalau musuh menyerang, apa yang kita lakukan? Bunyikan titiran. Ya, bunyikan titir. Ya, bunyikan titiran. Ya. Prajurit, bunyikan titiran. Aduh, benar-benar itu manusia. Aduh, aku heran. Kalinya seperti diangkat jadi pati. Kau kabur ke Pati? Tidak, Tuan. Tidak, Nyai. Saya hanya ingin memberitahu, Tuan, kalau musuh itu sudah menyerbu ke tempat ini, Tuan. Nyai, silakan, Tuan. Burgandini? Ya, kenapa? Hah? Terkejut melihat aku masih hidup, Cah Bagus? Hah? Nah, siapa dia? Hah? Mau coba ilmu rengka gunungku? Liwa, kamu baru menguasai seemprit ilmu rengka gunungku. Sudah sombong. Lihat aku. Lihat baik-baik. Lihat. Aku masih sehat. Ya, lihat. Liwa. Biar aku saja yang menghadapi perempuan kecil ini. Nyai Dewi, hati-hati dengan rengkah gunungnya. Dia tidak akan mampu membunuhku, Liwa.
nampaknya Magura sudah melarikan diri. Iya, sebaiknya para prajurit tetap bertahan di Kedaton. Besok pagi kita harus memberitahu Pangeran Halemu dan Ibunda Permaisuri keadaan terakhir di sini. Iya. Bawa mereka. Ayo, bangun, ayo, ayo, bangun. Prajurit, periksa keadaan di dalam. Cepat semua. Cepat. Masih ada lagi jebakan yang lain. Mungkin Kipatih. Sebenarnya kita sudah diketahui. Saya harus mempertahankan harga diri saya. Ayo cepat sembunyi. Tapi Kanda... Cepat sembunyi. Kanda... Cepat. Kanda... Suliwa, Ratri, hati-hati. Di sini banyak jebakan. Ruangan apa ini, Pangeran? Ruangan ini ruang antara menuju ke bilik rahasia. Saya menduga disinilah kanda Pangeran Magora bersembunyi. Apakah tidak ada pintu tembus, Gusti? Saya tidak melihat adanya pintu tembus seperti yang rubah yang dibuat Arya Widura dalam cerita Mahabharata. Kami akan mencoba membersihkan jebakan-jebakan itu, Pangeran. Ayo, Kakang. Hati-hati, Ratri. Terima kasih. Kelihatannya sudah tidak ada lagi. Awas, Kakang! Terima kasih. Suliwa, Ratri. Kalian tidak apa-apa, pendekar? Tidak apa-apa. Senjata rahasianya sudah habis. Apa yang harus saya lakukan, Gusti? Mohon izin untuk masuk ke dalam, Gusti. Silakan. Kalau peti ini bergeser, maka akan bergeser dengan lantai, yang merupakan
pintu masuk ruang rahasia. Terkunci. Kenapa? Di sini ada slot yang mengunci pintu rahasia ini. Bagaimana kalau saya hancurkan Tuan Mayangkari? Gusti. Iya. Boleh. Jangan bantu aku, Kakang. Orang yang menyebabkan kematian Eyang Guru Ayusyah harus jadi bagianku. Kamu salah, Ratri. Empu Ayusyah yang lebih dahulu menyerang kami. Sebagai adipati, pantas kalau aku memerintahkan mereka untuk membasmi semua pemberontak-pemberontak itu. Aku tidak perlu jawabanmu, Pangeran. Jangan bunuh suamiku. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Magora anakku. Magora anakku. Kenapa jadi seperti ini, nak? Bunda. Anakku. Mundur. Ini bukan urusan kalian. Ini kan yang sebenarnya ibunda inginkan. Juga Romo Adipati. Yaitu kematianku. Iya kan? Kamu yang selalu bermain-main dengan darah anakku. Kamu yang lebih dulu menumpahkan darah ayah kandungmu sendiri. Kemudian memfitnah adikku sendiri yang telah melakukannya. Kakang Mogora sudah memetik hasil dari kebencian dan kedengkian yang telah Kakang tebarkan sendiri. Diam kau! Ayahanda Adipati lebih menyayangimu. Sekarang, akulah yang menjadi korbannya. Dasar kau penjilat! Ayahanda Adipati yang melihat sendiri sepak terjang Kakang Magora. Ayahanda Adipati yang melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Magora bergaul rapat dengan para Brahmacora. Meskipun Kakang berusaha menutupinya dengan menjadi murid Kepenis Putih yang sangat memusuhi kejahatan. Tutup mulutmu! Angkat dia! Dia telah melakukan Mirong Kapu Jinggo kepada Adipaten dan telah membunuh seorang Adipati yang sah. Dayang! Maafkan Ibunda Permaisuri. Hukum hanya mengenal orang yang benar dan yang salah. Dan hukum tidak pernah mau tahu apakah dia saudara saya ataukah dia musuh saya. Ibunda paham?